Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Selasa 20 September 2022. Kita ada hanya karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita datang memuliakan Tuhan, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Sebab Dia layak untuk kita muliakan. Mari saya mengajak sama-sama kita mau bermazmur kepada Tuhan. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Mazmur pasal 43 ayat 3. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saudara-saudariku, pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Kualitas manusia ditentukan oleh keadaan batinnya, bukan lahiriah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, kualitas yang sesungguhnya dari seseorang manusia tidaklah ditentukan oleh keadaan lahiriah yang bersangkutan, namun oleh kondisi batinianya. Manusia karena keterbatasan dirinya lebih memperhatikan apa yang bersifat kasat mata, sebab mereka tidak dapat melihat lebih dalam daripada itu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah,
Ia adalah pribadi yang maha tahu, sehingga dapat menilik sampai ke lubuk hati manusia yang paling dalam. Oleh sebab itu, apabila manusia cenderung membanggakan keadaan lahirianya, maka Allah lebih memperhatikan hal yang tidak nampak oleh indera manusia. Apabila manusia beranggapan bahwa kualitas kehidupannya ditentukan oleh keadaan lahirianya, maka Allah menilai bobot kehidupan manusia dari kondisi batinia yang bersangkutan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, penilaian Allah yang bukan berdasarkan kepada apa yang nampak secara kasat mata, itulah yang dikemukakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 2. Di situ ia menulis bahwa di mata Tuhan, orang Yahudi yang sejati adalah mereka yang bukan sekadar disunat secara lahiriah, tetapi secara batinia. Keyahudian mereka tidak dinilai dari keadaan jasmania, tetapi dari kondisi rohania mereka. Ia juga menulis bahwa pujian bagi orang Yahudi yang sejati bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Dengan demikian, berarti di mata Allah kualitas yang sesungguhnya dari seorang manusia tidaklah ditentukan oleh keadaan lahiriah yang bersangkutan, namun oleh kondisi batinianya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita paling suka dipuji, disanjung, ditinggikan. Padahal seharusnya kita sadari bahwa itu bukan tujuan hidup kita. Sebab kita harus ingat, Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan pernah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita harus memuliakan Tuhan. Sebab itu betapa pentingnya kualitas hidup dari manusia rohani kita, batinia kita. Bukan jasmania, tetapi manusia rohani kita, manusia batinia kita, itu yang harus kita perhatikan. Lebih daripada itu, kekasih-kekasih Kristus, supaya kita bisa hidup memuliakan Tuhan, maka kita wajib untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya, bukan logika kita, bukan pengalaman kita, bukan karena keadaan, kondisi, keuangan, kekayaan, kepintaran, tetapi kita sungguh tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dengan demikian, baru kita punya manusia, batinia kita akan bertumbuh dengan benar dan memiliki kualitas. Ingat, Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh mau introspeksi diri kita masing-masing. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Dan ingat kepada tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, biarlah kita sungguh-sungguh lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita taat dan setia. Kita memuji Dia, meninggikan Dia, Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah pribadi yang maha tahu.
Engkau mampu menilik hidup kami sampai relung hati kami yang paling dalam. Tidak ada apapun yang dapat kami sembunyikan dari pandangan matamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah diri kami, agar kami senantiasa memelihara kesehatan batinia kami, melalui menjaga jiwa kami agar senantiasa dalam keadaan yang selaras dengan firman-Mu. Tolonglah juga diri kami agar kami menjaga hidup kami dari kemunafikan, yaitu dengan tidak menutupi kondisi batinia kami yang sesungguhnya dengan hal-hal jasmania yang mengesankan manusia. Namun kami dapat hidup secara transparan di depan orang lain, sehingga hidup kami dapat menjadi saksi-Mu yang benar melalui ketulusan hidup kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih untuk perlindungan-Mu yang telah kami alami sepanjang malam yang kami lalui. Kami bersyukur ya Tuhan, mengawali hari yang baru ini, kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu dengan penuh pengharapan kepada kasih setia-Mu. Kami menyambut hari ini sebagai bentangan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Tolonglah diri kami agar mampu mengisinya dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun yang berkenan kepadamu. Mampukanlah diri kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mengatasi semua perintang dalam kehidupan kami dan melewati hari ini dengan penuh kemenangan. Jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami, jangan kehendak kami. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami atas segala pemberontakan kami. Berikan kami kasih-Mu, berikan kami damai-Mu. Biar kami hidup selaras dengan firman-Mu. Biar hidup kami bermakna bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini, hamba kembali berdoa untuk seluruh keluarga umat Tuhan, saudara-saudariku yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pagi hari ini Bapa, hamba berdiri memohon belas kasihan-Mu. Biarlah anugerah keselamatan yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, itu tidak kami sia-siakan. Tapi kami dapat menghormatinya, kami dapat menghargainya, sehingga sungguh kami hidup di dalam anugerah-Mu. Dengan kami mau membayar harga, sekalipun itu mahal, kami akan melakukannya dengan sekuat tenaga kami, dengan kesungguhan hati kami. Sebab itu hamba berdoa dalam nama Yesus kepada setiap pribadi. Tuhan tolong setiap pribadi untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup mengutamakan Engkau ya Allah, berani meninggalkan segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan, segala hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kebiasaan-kebiasaan buruk kami dapat kami lepaskan dari kehidupan kami, sehingga hidup kami akan mempermuliakan Tuhan. Bahkan kehidupan kami menjadi panutan, menjadi teladan untuk wilayah kami ini, di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Biarlah Tuhan dari setiap pribadi kami mau tolak semua pekerjaan-pekerjaan si jahat, pekerjaan-pekerjaan yang tidak memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menolak semua itu. Hal-hal yang bukan daripada Tuhan, kami tolak keluar dari wilayah kami ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kehendak-Mu terjadi atas kami. Hamba berdoa Tuhan berperkara atas setiap pribadi, agar hidup kami sungguh-sungguh taat dan setia kepada firman-Mu, ya Allah. Hamba berdoa untuk setiap keluarga rumah tangga. Tuhan memberkati hidup rumah tangga kami, agar keadaan rumah tangga kami, suami istri saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Biarlah kami saling peduli satu sama lain, ya Allah. Kami boleh mengerti fungsi tugas kami, dan kami bertanggung jawab satu sama lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak cucu kami dalam bangku pendidikan. Biarlah hikmat Tuhan turun bagi mereka. Kecerdasan, kepintaran turun bagi mereka. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, ya Allah. Sehingga mereka boleh sungguh-sungguh belajar, fokus mereka kepada pendidikan mereka. Biar mereka punya masa depan yang jelas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan mereka dari semua pergaulan yang bebas, pergaulan-pergaulan yang salah, yang merusak masa depan mereka. Kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus membawa mereka hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan pakai hidup masa muda mereka untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga terus berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan 1 tahun usia yang baru ini. Membuat mereka semakin mengasihi Engkau, ya Allah. Dan mereka juga boleh mempertanyakan kepada diri mereka sendiri, apa yang sudah mereka buat untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya dengan 1 tahun usia baru ini membuka cara pandang mereka yang baru. Dan mereka boleh mengasihi Tuhan, memberikan hidup mereka untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa bagi mereka yang sedih, bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang sakit. Tuhan, hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu, kuasa Tuhan yang telah terbukti di atas kayu salib, Yesus Kristus mati dan memikul semua sakit penyakit kami, itu terbukti atas hidup kami hari ini. Kesembuhan turun bagi saudara-saudara. Kuasa darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan itu. Terima kasih Bapa, yang malas Tuhan berikan semangat yang baru. Bangkitkan mereka untuk terus mencari wajah-Mu, ya Allah. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Berikan mereka pekerjaan yang layak, yang sepadan, yang mampu mereka kerjakan. Usaha pekerjaan bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada seluruh umat Tuhan yang ada di jalan, Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Biarlah setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua pemirsa, Bapak Ibu yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu di dalam kekuatan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Tuhan lindungi ia siang dan malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan biarlah Tuhan hidupnya menjadi berkat kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada banyak orang yang dilayani. Tuhan ada bersama dengan hamba-Mu setiap saat. Tuhan berikan damai-Mu, sukacita-Mu melimpah-limpah dalam kehidupannya. Sehingga hamba-Mu boleh terus bersukacita. Karena Engkau ada bersama dengan dia. Diberkatilah hamba-Mu menjadi berkat. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Christian Patiran,
yang berada di kota Jayapura. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu terus taat dan setia, terus melakukan apa yang Tuhan mau ia kerjakan, sehingga dari hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah manusia batinianya, manusia rohaninya mengalami pertumbuhan yang benar untuk memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah hamba-Mu menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak, cucu-cucu, diberkati. Maka semua orang yang dilayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Ahmad juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Ruyike Syamsuddin yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan Tuhan turun atas hidup hamba-Mu ini, bahwa ia berjalan dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu, dalam kebenaran-Mu, sehingga hidupnya akan menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, dan usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mengajar kepadanya untuk senantiasa sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, hingga manusia batinianya, manusia rohaninya akan berkembang, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu ya Allah. Biar menjadi berkat kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, lindungi ia siang dan malam, jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana Defretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk tetap taat setia kepada firman-Mu. Apa yang telah dipelajarinya dapat ia lakukan dalam kehidupannya hari lepas hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pertolongan Tuhan dia boleh berdiri dengan kekuatan-Mu menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, dan semua pekerjaan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidupnya mempermuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus perlindungan-Mu turun bagi dia siang dan malam. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan semakin taat, tunduk melakukan amanat-amanat-Mu ya Allah dalam kehidupannya, memuliakan Engkau siang dan malam. Biar hamba-Mu menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada orang tua, menjadi berkat kepada anak-anak tercintanya, dan semua pelayanan yang dikerjakannya, pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dapat ia lakukan dengan kesungguhan hatinya, dengan kejujuran. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar apa yang ia tidak pahami Tuhan singkapkan. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, firman-Mu hidup dalam kehidupannya, sehingga manusia batinianya, manusia rohaninya berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu menjadi berkat kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena kekuatan kesehatan yang terus Tuhan nyatakan kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Alexander Anggawan yang berada di kota Sorong. Tuhan, terima kasih karena Engkau memakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Biarlah hamba-Mu semakin hari semakin taat, semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu, dan biarlah hidupnya mempermuliakan Engkau siang dan malam. Dia boleh menjadi berkat kepada istri kekasihnya, menjadi berkat kepada anak-anaknya, menjadi berkat kepada orang-orang yang dikasihinya. Biarlah Tuhan di dalam mengerjakan apa yang Kau percayakan kepada dia,
dapat ia kerjakan dengan sekuat tenaganya, dengan hidup jujur, hidup takut akan Tuhan, dan mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah hamba-Mu menjadi berkat kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya yang berada di kota Manokwari. Ya Tuhan, terima kasih sebab Engkau mengasihi dia lebih daripada dirinya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh mendidiknya untuk berjuang untuk menghidupkan manusia batinianya, manusia rohaninya lebih daripada manusia jasmania. Sebab Engkau melihat hati Tuhan, bukan penampilan. Sebab itu Bapa, tolong hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya biar sungguh-sungguh bertumbuh dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, bahkan menjadi berkat kepada banyak orang spesial di dalam sanggar tali Tibes yang dipimpinnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, mengajar kepadanya, bukan pada saat mereka diberkati baru mereka berseru kepada Engkau ya Tuhan, tapi dalam keadaan apapun tetap mereka berseru kepada Engkau, mengutamakan Engkau, menomorsatukan Engkau ya Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu jadi dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat kepada keluarga besar Epa Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa Tuhan memberkati kepada semua pemirsa dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan bawa hidup para hamba-hamba-Mu untuk tetap taat setia kepada Engkau ya Allah, melakukan kehendak-Mu dengan sekuat tenaga mereka ya Tuhan. Bawa hidup mereka menjadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati bangsa negara kami, memberkati tanah Papua yang kami kasihi ini, dan setiap daerah yang kami tinggal. Biarlah hidup kami terus mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Biarlah firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk bisa melihat keadaan manusia batinia kita, manusia rohania kita. Sebab Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Nya untuk menjadi berkat. Hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Jangan sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap percaya, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tetap semangat, kekasih-kekasih Kristus. Andalkan Dia selalu. Shalom, salam MDC.